orang-orang yang bertaubat kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang hatinya lembut, gak angkuh, berbuat salah, gak mau minta maaf, itu keras hatinya. Tapi kalau berbuat salah kemudian minta maaf, berarti hatinya lembut. Makanya Sayyidina Umar mengatakan jalisut tawwabin. Duduklah kalian kepada orang-orang yang telah bertaubat, karena hati mereka fa innahum araqqu afidah, karena mereka orang-orang yang hatinya itu lembut. Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau berkata ajaban liman yahliku wa ma'ahun najah. Sungguh menakjubkan seseorang yang binasa tapi pada dirinya punya penangkal kebinasaan. Jadi seseorang yang binasa tapi pada hakikatnya dia punya sesuatu yang bisa menghindarkan dirinya daripada kebinasaan. Lah kok milih binasa? Kata Sayyidina Ali, saya takjub, ini sesuatu yang menakjubkan. Ada orang yang binasa tapi padahal dirinya punya sesuatu yang bisa menangkal dirinya daripada kebinasaan. Ketika beliau ditanya wa mahia, apa itu penangkal kebinasaan? At-taubatu wal istighfar, taubat kepada Allah dan istighfar, minta ampun kepada Allah. Orang melakukan perbuatan maksiat pada hakikatnya dia sedang membinasakan dirinya. Karena apa? Perbuatan dosa itu mendatangkan hukuman dari Allah. Tapi dia punya penawar kebinasaan, punya penangkal kebinasaan. Apa? Supaya dia tidak dapat hukuman dari Allah, caranya bertaubat, minta ampun kepada Allah. Ketika seorang hamba melakukan perbuatan dosa yang harusnya dia dihukum, kalau dia bertaubat dia diselamatkan daripada kebinasaan, hukuman yang akan menimpa dirinya. Kata Sayyidina Ali, lah ini menakjubkan kan, ada orang lebih milih binasa daripada dia itu selamat daripada kebinasaan. Karena apa? Melakukan perbuatan dosa tapi nggak istighfar, nggak minta ampun, nggak bertaubat kepada Allah. Kalau masuk dalam lubang binasanya, namanya manusia, kadang nggak bisa jaga diri, kejerumus. Tapi kata Sayyidina Ali, ada penawarnya, ada penangkalnya. Tapi kok malah diam, lebih milih kebinasaan tersebut. Apa penangkalnya? Al-istighfar wa taubah. Istighfar, minta ampun sama Allah dan bertaubat. Itu penangkal daripada kebinasaan. Karena sejatinya perbuatan dosa yang kita lakukan itu membinasakan diri kita. Apanya binasa? Buktinya banyak orang yang korupsi tambah kaya, hidupnya nikmat sampai mati enak. Kelihatan hidupnya enak, ya enak di sini. Tapi nanti di sananya, di kehidupan yang abadi, mereka mendapatkan kebinasaan. Karena apa? Setiap perbuatannya akan dimintain pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan dosa yang kita lakukan kalau tidak bertaubat, maka itu akan membinasakan sahibiha, pelaku daripada perbuatan tersebut. Ibnu Abbas ketika ditanya tentang taubatan nasuha, beliau menjelaskan at-taubatun nasuh, taubatan nasuha itu an-nadamu bil qalbi. Nyesali dengan apa? Dengan hati. Nyesalnya bukan cuma dengan lisan, tapi penyesalan dari hati. Wal istighfaru bil lisani, menyesal dengan hati, istighfar dengan lisan. Wal ikla'u bil badani, meninggalkan perbuatan dosa yang pernah dia lakukan itu dengan segenap anggota tubuhnya. Wal idha'maru an la ya'uda ilaihi abada, dan kemudian memiliki tekad yang kuat untuk tidak kembali melakukannya selama-lamanya. Mulutnya istighfar, minta ampun sama Allah, hatinya menyesali perbuatan dosa yang dia lakukan. Nah, ini taubat. Dan penyesalannya harus karena Allah ya, bukan penyesalannya karena selain Allah. Misal ada orang mabuk, kemudian nyesel, wah aku nyesel ngombe, marahi ngeluh dah duit untek. Nah ini menyesalnya bukan karena Allah. Nyesalnya apa? Duitnya habis dibuat beli minuman keras yang bikin dia pusing. Nah, tidak benar. Wah aku nyesel mau masang nomor atau beli main judi, kenapa? Duit kuntek. Nah ini nyesalnya bukan karena Allah. Penyesalannya bukan karena perbuatan dosa yang dia lakukan itu melanggar Allah Subhanahu wa taala. Tapi penyesalan di sini harus penyesalannya karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa?
Kamu menyesal, saya menyesal karena tidak patuh dengan perintahnya Allah. Saya menyesal karena melanggar larangannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyesalannya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan oleh Abu Bakar Al-Wasiti, at-ta'anni fi kulli syai'in hasan. Tidak tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu itu perkara yang baik, kata beliau. Illa fi thalathi khisal, kecuali dalam 3 hal. Apa? Inda waktu sholat. Kalau datang waktu sholat, jangan ditunda. Jadi beliau katakan tidak tergesa-gesa dalam segala sesuatu itu bagus. Lakukan sesuatu itu jangan tergesa-gesa. Baiknya pelan-pelan. Tapi kecuali ada 3 tempat atau 3 hal ini yang kalau ada pada dirimu bergegaslah melakukannya. Jangan milih untuk nanti dulu. Apa? Kalau datang waktu sholat. Wa inda dafnil mayyit, dan mau memakamkan jenazah kalau meninggal jangan ditunda, secepat mungkin dia dimakamkan itu lebih bagus. Kemudian yang ketiga, wa taubah indal maksiat, dan bertobat ketika berbuat maksiat. Aku setas maksiat, ojo kesusu tobatnya, tidak bisa. Dalam melakukan segala sesuatu yang baik apa kau tidak tergesa-gesa, kecuali 3 hal ini. Datang waktu sholat maka bergegaslah untuk melakukan panggilan, untuk melakukan sholat. Kemudian kalau ada yang meninggal, bergegaslah untuk memakamkannya. Kemudian ketika kau melakukan perbuatan maksiat, bergegaslah untuk bertaubat, meminta ampun kepada Allah. Jangan ditunda, kau bengiweh lah. Iya kalau sampai malam lah, kalau sore sudah didatengin Israel, ya, iya kalau sampai malam. Iya kalau malam ndak umurnya masih panjang lah, ndak wafat di waktu malam, tapi tambah kecanduan. Akhirnya apa? Ndak bertobat, malah nambah perbuatan maksiat. Jadi melakukan segala sesuatu dengan ta'anni, ndak gesusu, ndak bergegas, itu ndak tergesa-gesa bagus. Kecuali dalam 3 hal, kata beliau, kata Abu Bakar Wasiti. Kapan? Datang waktu sholat, bergegas memenuhi panggilan Allah. Ada yang meninggal dunia, bergegas dimakamkan. Dan yang terakhir, at-taubah indal maksiat, bertobat ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan oleh orang yang salah seorang yang arif, man lam yatub idza amsa wa asbaha fahuwa minadh dhalimin. Orang yang enggak bertobat kalau datang waktu pagi, datang waktu sore, pagi, petang datang dia tidak bertobat kepada Allah, fahuwa minadh dhalimin, maka dia termasuk orang-orang yang zalim. Maksudnya apa ya? Dia ngedzalimin dirinya, berbuat dosa tapi nggak bertobat, berarti dia ngedzalimin dirinya. Karena orang yang berbuat maksiat nanti dia akan mendapatkan hukuman dari Allah. Berarti orang yang melakukan perbuatan dosa pada hakikatnya dia sedang apa? Menzalimi dirinya sendiri, karena menjerumuskan dirinya ke dalam hukuman Allah. Lah kalau datang waktu pagi, datang waktu petang, dia tidak bertobat kepada Allah, maka dia tergolong sebagai orang yang menzalimi dirinya. Karena apa? Melewatkan hari-harinya, waktu-waktunya tanpa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dikatakan oleh ahli hikmah, man nadima faqad tab. Siapa yang nyesal maka sesungguhnya dia telah bertobat. Wa man taba faqad anab. Dan barang siapa yang telah bertobat maka dia telah kembali lagi mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di sini ada yang tanya kepada Abu Ja'far radhiyallahu anhu. Yang bertanya itu pejabat, punya kedudukan, waliul amr, entah itu gubernur atau wali kota atau apapun jabatannya. Dia datang kepada Abu Ja'far selaya bertanya, saya itu menjadi pemimpin waliul amr, atau dia punya jabatan memimpin sesuatu. Itu saya berada dari zamannya Hajjaj sampai hari ini. Apakah saya boleh bertaubat? Dia tanya. Hal min taubah? Abu Ja'far tidak jawab. Tanya lagi, hal min taubah? Maka dijawab oleh Abu Ja'far, la, hatta tuaddiya ila kulli dhi haqqin haqqah. Sampai kau mengembalikan haknya seseorang kepada yang berhak memilikinya. Urusanmu sama Allah, kalau kau taubat beres, tapi taubatmu belum sempurna kalau sampai ada apa? Ada haknya orang yang belum kau berikan.
karena urusannya dengan manusia. Ada haknya manusia, syaratnya taubatan nasuha. Kalau urusannya sama manusia, ya haknya manusia itu kau balikan. Memberikan hak sesuai dengan orang-orang yang menerima hak tersebut. Kemudian dikatakan juga oleh ahli hikmah, an-nadamu istighfarun, penyesalan itu adalah istighfar. Al-iqraru i'tidzarun, mengakui perbuatan dosa maka itu adalah permohonan maaf. Al-inkaru israr, kalau orang ngingkarin perbuatan dosa berarti apa? Dia ingin lagi untuk melakukan perbuatan dosa tersebut, ingin ngulangin. Udah saya tidak melakukan itu, udah saya tidak dosa, berarti pengen lagi. Tapi justru seorang hamba yang mengakui melakukan perbuatan dosa, itu justru dia sedang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikatakan ma aradallahu minan nasi illa khaslatain. Allah itu enggak mau dari manusia kecuali dua. Yang dimau sama Allah dari manusia itu dua hal. Apa? Ayyuqirru bin ni'ami fayaziduhum. Apa yang dimau sama Allah Subhanahu wa taala? Ayyuqirru, mengikrarkan, mengakui kenikmatan-kenikmatan Allah, maka Allah tambah. La in syakartum la azidannakum. Yang dimau sama Allah dua. Yang pertama, kalau dikasih nikmat dia ngakuin kenikmatannya Allah, maka ditambah. Wa bidzunubi